Mas Agus, tolong ini supaya Prof. Evi dan Prof. Jarod yang saya hormati. Saya mencoba memberikan pengantar saja yang tentu sekedar memberikan beberapa data secara makro betapa pentingnya ke depan itu energi terbarukan itu betul-betul kita kembangkan di Indonesia. Ya, terus Pak Agus, tayangan berikutnya. Jadi karena background saya ekonomi, jadi saya melihat pengaruh konsumsi energi itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira hampir semua negara itu dari tahun ke tahun kebutuhan energinya terus semakin meningkat, dan siapapun presidennya harus menyiapkan energi ini karena seluruh kebutuhan masyarakat dalam konteks perekonomian itu semuanya membutuhkan energi. Ya. Jadi energi memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka itu luar biasa sekali perkembangan energi pada waktu zaman kita sedang membangun besar-besaran zaman Pak Harto berapa 30 tahun lebih, kemudian dilanjutkan dengan beberapa presiden berikutnya, bahkan waktu mulai zaman Pak SBY dicanangkan energi yang berapa ratus ribu watt waktu itu yang di bawah Pak JK ya, walaupun beberapa tidak berhasil ya, tetapi itulah tugas dari seorang kepala negara menyiapkan energi yang sangat diperlukan di dalam perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya. Jadi semakin tumbuh ekonomi semakin besar, maka kebutuhan energi juga akan semakin besar. Ya, terus. Mas Agus ikuti aja terus. Nah, jadi seperti dilihat walaupun kecil ya, tidak terlihat secara baik, tetapi pada dasarnya saya ingin menyatakan bahwa energi yang selama ini disediakan itu hampir semuanya energi yang bukan energi yang terbarukan, energi yang habis, energi fosil, ya minyak bumi, ya batu bara, ya gas dan lain sebagainya, itu semua energi kita tergantung di situ. Walaupun energi air juga mulai banyak dikembangkan dari dulu. Nah, energi ini merupakan salah satu faktor produksi yang luar biasa ya. Bahwa memang diperlukan ada physical capital, labor capital, human capital, knowledge, ya, dan social infrastructure ya. Tetapi masalah energi menjadi motor penggerak seluruh kegiatan. Proyek itu menjadi sangat penting sehingga semuanya itu menuju kepada bagaimana real GDP kita semakin meningkat. Ya, terus Mas Agus. Nah, ini data-data saja, saya tidak ingin menyampaikan secara detail karena nggak kelihatan ya mungkin dari para peserta. Tapi intinya bahwa konsumsi energi Indonesia 2008-2018 ini terus-menerus meningkat untuk benar di ekuivalenkan dengan barrel oil ekuivalen ya. Terus ya Mas Agus terus. Nah, ini lebih jelas lagi kebutuhan energi per jangan di dulu. Yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini dulu jangan dirubah-rubah dulu ya. Jadi kebutuhan energi per jenis ini kita lihat sebagian besar memang masih menggunakan minyak dan batu bara. Ya. Kita ada data dari BPPT mulai dari 2017 sampai 2050 kebutuhan akan energi per jenis ya. Dan menurut sektor itu kelihatan bahwa
sektor industri yang memerlukan energi terbesar pada waktu itu, kemudian transportasi, ya, kemudian rumah tangga, dan sektor ya. Semakin lama terlihat bahwa kebutuhan energi itu dari industri kemudian berubah menjadi lebih besar ke transportation. Makanya peran dari Prof. Evi menjadi sangat penting karena sekarang ini mulai dikembangkan transportation itu energi bersama nikel, energi terutama energi transportation ke depan. Itu mobil-mobil sudah mulai banyak sekarang yang pabrikan-pabrikan mengembangkan mobilnya dengan energi listrik, itu mulai banyak terjadi di sana. Ya, terus nah, ini neraca minyak bumi Indonesia ya dari tahun ke tahun. Kemudian minyak bumi terus mengalami peningkatan, namun di sisi lain produksi terus mengalami penurunan. Jadi produksi dalam negeri untuk minyak bumi mengalami penurunan, tetapi kebutuhannya semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya impor net. Demikian juga yang seterusnya. Mas Agus, seterusnya. Demikian juga neraca gas bumi Indonesia. Ya. Saat ini Indonesia dihadapkan pada risiko kelangkaan energi, baik dari minyak bumi maupun gas. Menurut catatan BPPT, jenis gas yang diproduksi di Indonesia adalah gas kering yang kandungan propen dan butanenya sangat sedikit. Di samping itu produksi gas nasional terus mengalami penurunan dan diperkirakan pada tahun 2028, tinggal 8 tahun lagi ya, Indonesia akan menjadi negara net importer untuk gas. Jadi yang tadinya kita ekspor gasnya juga sangat tinggi, minyak demikian juga, tapi minyak makin habis, net importnya makin naik, demikian juga gas. Tahun 2028 diperkirakan net importnya juga semakin tinggi. Ini yang terus dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kondisi seperti ini. Ya, terus. Mas Agus terus ya. Nah, penggunaan energi baru terbarukan dan kontribusi energi baru terbarukan seperti dalam gambar di atas. Jadi potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat memberi gambaran seharusnya terjadi bauran energi. Bukan hanya energi dari minyak bumi dan gas, tapi juga dari yang lain. Tetapi ternyata sampai saat ini masih sangat kecil. Apalagi dalam keahlian Prof. Evi dan Prof. Jarod, ini pemanfaatan untuk energinya masih sangat rendah sekali. Tetapi kemungkinan ya, saya kira mungkin nanti mohon juga tanggapan dari Prof. Evi dan Prof. Jarod. Selama ini pemerintah belum sampai pada posisi yang kepepet banget gitu ya, sehingga mau tidak mau nuklir harus digunakan, sehingga pada waktu itu sudah ada rencana cukup matang ya waktu zaman Pak SBY akan dibangun Jawa Tengah, tapi karena pertentangan dari masyarakat luar biasa sehingga akhirnya mundur lagi dan sekarang nggak pernah dibicarakan lagi ya. Ini nggak tahu kapan lagi, mungkin nanti ada prediksi dari Prof. Jarod dan Prof. Evi. Kira-kira kapan Indonesia ini akan menggunakan energi yang sebenarnya sangat hemat dan secara teknologi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena kebocoran-kebocoran seperti di Chernobyl dan lain sebagainya, dengan teknologi yang berkembang seharusnya tidak perlu khawatir. Tapi memang perlu sosialisasi ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat juga welcome terhadap energi nuklir yang saya kira akan sangat membantu kebutuhan energi di Indonesia. Ya terus, bagus. Nah ini potensi energi terbarukan yang datanya memang kita ambil dari beberapa sumber.
Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan yang cukup besar. Total potensi energi terbarukan ekuivalen dengan 443 gigawatt ya. Dan ini luar biasa besar ya kalau betul-betul ditangani dengan baik. Saya melihat bahwa minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan itu karena sampai saat ini biaya untuk produksi energi baru terbarukan itu masih lebih besar dibandingkan produksi untuk minyak, batu bara dan lain sebagainya, sehingga memang belum terlalu menarik untuk dikembangkan ya. Jadi minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan disebabkan masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis energi baru terbarukan, sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil. Ini penyebab utamanya ya, yang selama ini menjadi kendala berkembangnya energi baru dan terbarukan. Ya, seterusnya mungkin terakhir saya kira. Nah, sebenarnya dampak ekonomi pemanfaatan energi baru terbarukan saya lihat adalah sebenarnya karena kita sekarang menjadi negara net import, maka akan terjadi pengurangan defisit neraca perdagangan yang selama ini sudah defisit, terutama disebabkan net import dari energi. Kemudian peningkatan cadangan devisa itu menjadi lebih besar kalau kita bisa menyediakan energi baru terbarukan. Meningkatkan stabilitas nilai tukar ya. Nah, selama ini gonjang-ganjing, gampang sekali merosot nilai tukarnya. Kemudian cepatnya penciptaan lapangan kerja baru dari pemanfaatan energi baru terbarukan. Peningkatan daya saing industri karena kos dari energi kalau ini ditangani secara baik, kosnya juga akan semakin menurun. Kemudian yang terakhir meningkatkan ketahanan energi nasional. Jadi semakin kita mampu menciptakan energi baru dan terbarukan, maka ketahanan energi nasional kita juga akan semakin baik dan target-target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga semakin bisa tercapai dengan baik. Ya, terakhir saya kira slide saya, Mas Agus, silakan. Terakhir, masih ada satu lagi saya kira. Sudah habis ya, Mas Agus ya? Ya, kesimpulannya saya ingin beri kesimpulan singkat saja. Mohon maaf, Prof. Agus. Indonesia berpotensi mengalami krisis energi jika produksi energi tidak bisa ditingkatkan secara signifikan. Maka menurut saya energi baru terbarukan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjawab masalah krisis energi tersebut. Terima kasih, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar saja dan saya serahkan sepenuhnya kepada para ahlinya. Monggo Prof. Evi dan Prof. Jarod. Terima kasih Pak Margono. Dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.